PMI, dan juga PME. Oke ya. Nah, jadi kalau PMI itu adalah pemantapan mutu internal dan yang kedua adalah pemantapan mutu eksternal. Pemantapan mutu internal itu adalah eh, kontrol yang dilakukan oleh pihak internal rumah sakit tersebut atau klinik tersebut, sedangkan kalau eksternal adalah dari pihak independen yang di luar dari institusi tersebut. Nah, selama ini kalau kita lihat di laboratorium patologi anatomi, itu PMI dilakukan meskipun meskipun itu belum standar proses pemeriksaannya ataupun belum belum dapat terpercaya proses sebelum begitu ya, hampir umumnya. Sedangkan untuk PME ini itu dilaksanakan oleh BMPPI untuk lab patologi anatomi, itu Badan Pemantauan Mutu Kualitas Pembuatan Preparat, oke ya. Dan saya bagian dari BMPPI sebagai satu konsultan di sana untuk mengecek apakah preparat tersebut layak atau tidak. Itu seringkali diskusi antara saya dengan BMPPI. Oke, kita lanjut lagi, ini adalah dasarnya. Kemudian kita sebutkan teorinya atau pengertiannya terlebih dahulu. Jadi kalau kita bicara tentang pemataman mutu, itu ada semua kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan laboratorium. Kadang-kala seringkali kita melakukan dokter itu meriksa suatu apa namanya suatu preparat itu seringkali tidak tepat. Bukan karena kompetensi dokter tersebut, tapi karena bahan yang diperiksa itu tidak memenuhi syarat untuk diperiksa. Apakah ukurannya, apakah proses pengambilan di makrosnya, itu pun menjadi suatu kendala ketika kita menerima seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut dengan pemantapan mutu internal. Ini pemantapan mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing lab secara terus-menerus agar tidak terjadi atau mengulangi kejadian error atau penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan tepat, mencakup pra sampai dengan pasca analitik. Nah, inilah sebenarnya pembeda antara D3 dan D4. Ya, kalau D4 itu benar-benar harus mengetahui semua ini. Dan juga pemetaan mutu eksternal yang disebutkan ini adalah kegiatan secara periodik itu harus dilakukan oleh eh, lembaga independen. Ya, dalam hal ini untuk LPA itu adalah BMPPI. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita bicara tentang QC, ini berdasarkan WHO, ya, bahwa QC yang harus diperhatikan di dalam laboratorium itu adalah unsur dan sistem manajemen mutu. Unsur mulai dari pimpinan sampai dengan level bawah itu harus kita lihat sistem seperti apa. Kemudian memantau proses pengujian atau proses pemeriksaan sehingga memungkinkan menemukan kesalahan atau penyimpangan dalam proses. Nah, ini yang harus Anda perhatikan ketika seorang D4 benar-benar menguasai keilmuannya, menguasai bidangnya, maka lulusan D4 wajib mengetahui bagaimana kita bisa menemukan kesalahan atau penyimpangan ketika proses dari pra sampai dengan analitik itu, sampai pasca analitik itu bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi penyimpangan? Satu, sistem yang kurang sempurna. Contoh misalnya, kenapa ada seseorang yang kerja di lab PA itu seringkali terjangkit suatu penyakit. Misalnya seperti itu. Nah, ketika adanya seorang pegawai yang sering terkena penyakit katakan di itu bisa jadi karena sistem yang kurang baik. Sistem apa? Sistem pengaturan tempat. Jadi mulai tempat itu kita menempatkan di mana oven, di mana tempat yang infeksius dan sebagainya itu menjadi harus teratur. Saya sebutkan contoh yang paling sederhana. Berdasarkan hasil Riskesdas itu menyebutkan tenaga kesehatan banyak terinfeksi dengan TB. Kenapa bisa terinfeksi dengan TB? Itu karena alurnya di laboratorium mulai dari penerimaan sampel, pengolahan sampai pembuangan itu tidak mengikuti kaidah yang benar. Sehingga tingkat infeksi itu benar-benar benar-benar jadi bermasalah. Jadi banyak bukannya pasien yang sembuh malah bertambah nih pasiennya karena dari pegawai itu terkena. Oke ya. Lingkungan yang tidak mendukung, kemudian keterampilan teknisi ataupun operator. Nah, ini menjadi suatu hal yang harus dicek oleh orang lulusan D4. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi ke QC di dalam laboratorium patologi atau histopatologi itu mulai dari pre-analitik sampai pasca analitik ya atau post analitik permintaan. Apa aja pre-analitik yang harus dikontrol oleh seorang lulusan D4 atau yang memiliki gelar D4
itu harus bisa mengetahui bagaimana permintaan dalam tahap pra-analitik. Apa saja permintaannya? Desain laboratorium. Bagaimana kita mendesain laboratorium mulai dari penerimaan sampai dengan pembuangan, itu harus benar-benar bagus desainnya. Personalnya bagaimana, kompetensi yang dimiliki oleh seorang admin, oleh seorang technician yang kerjanya dipotong makros misalnya, kemudian dari proses pematangan sampai dengan pewarnaan itu sebenarnya harus detail. Dia punya kompetensi A, B, C itu didetailkan. Oh, si A ini hanya bisa di admin ya, tempatkan di admin. Jangan ditempatkan di pematangan. Yang kasus terjadi saat ini, itu undang-undang menyebutkan, katanya nih ya, undang-undang menyebutkan laboratorium patologi atau laboratorium klinis itu harus di apa ya diterima atau harus dipenuhi oleh lulusan TLM. Padahal TLM itu menurut saya ya, mohon maaf untuk saat ini personilnya masih kurang. Mana yang bisa pra-analitik, analitis, pasal itu tidak jelas, bahkan tidak terlalu detail. Maka itu harus diperhatikan ya. Selanjutnya perlengkapan apa yang dibutuhkan ketika kita melakukan pemeriksaan histopatologi dasar, histopatologi lanjutan, sitopatologi, imunohistokimia. Bahkan kalau untuk D4 katanya diminta untuk sitogenetik. Itu harus jelas tuh alat apa sih yang dibutuhkan, minimalnya seperti apa, itu harus mengetahui ya. Teknik sampling, formulir permintaan pun sama, fiksasi, itu ada pre-analitik, transportasi, bagaimana kalau kita memindahkan organ dari rumah sakit A ke rumah sakit yang B, kemudian bagaimana teknik untuk membuat jaringan tersebut tidak rusak dan sebagainya, itu harus jelas. Registrasi maksudnya bukan sekedar request form, tapi registrasi itu adalah dia masuk ke dalam kasus seperti apa dan sebagainya, nomor di laboratorium, pencatatan, reagen, sampai dengan ICT, ya, informatik untuk pencatatan dan sebagainya. Ini yang sedang dikembangkan. Dan saat ini ICT menjadi sedang dikembangkan kementerian karena akan ada pengembangan di 2027 itu semua laboratorium akan terintegrasikan ya oleh suatu sistem. Jadi dimanapun preparatur dibuat itu akan terdokumentasikan sampai dengan puluhan tahun. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Sederhana analitik mulai degrossing, tissue processing, SOP. Yang tadi ya saya sebutkan hati-hati, SOP itu kadangkala tidak mesti sama. Rumah sakit A dan rumah sakit B itu bisa saja SOP-nya beda. Is oke nggak masalah. Kenapa bisa berbeda? Karena alatnya bisa beda, reagen yang digunakan beda, kemudian jumlah sampel yang diterima juga tidak sama, misalnya beda jumlahnya, oh satu 100 sampel per hari, yang satu cuma 20 sampel, bahkan cuma 5 sampel, itu akan memiliki SOP yang berbeda. Alatnya di sini pakai microwave, yang di sana tidak, yang di sini pakai vakum, di sana tidak, itu akan memiliki SOP yang berbeda. Itulah pentingnya seorang D4 harus mengerti secara manajerial. Oke ya. Kontrolnya seperti apa? Kontrol mulai dari grossing, tissue processing, SOP untuk semua prosedur itu harus terlihat alat screening dari slide. Screening ya, saya sebutkan screening bukan masuk ke dalam pos. Screening itu memastikan sebelum dia di analisis atau di diagnosis, itu ada screeningnya. Kemudian dokumentasi, itu sudah masuk dalam proses analitik. Kemudian ketika di post analitik ada reporting, bagian melaporkan hasilnya. Oh, ini bisa dilaporkan, ini tidak bisa dilaporkan. Ini preparatnya nggak bagus secara teknis, sehingga dia tidak bisa dilaporkan. Ini salah karena fiksasi, sehingga tidak bisa dilaporkan. Meskipun sudah diproses. Ya, kadang-kadang seperti itu. Kita terima sampel, sudah difiksasi. Ternyata fiksasinya gagal. Dan ketika gagal, ya nggak akan bisa diapa-apakan lagi. Makanya dilakukan proses reporting, gitu ya. Atau interpretasi hasil. Oh, ini hasil seperti apa. Kemudian, apa? Reportingnya seperti apa, itu harus dicek. Kemudian bloknya ya, saya sebutkan waktu kemarin saya pernah jelaskan, ada kasus di rumah sakit yang bloknya itu hilang, padahal bloknya itu sudah dibuat 5 tahun bahkan 10 tahun yang lalu. Nah, blok itu juga memiliki SOP masing-masing. Kadangkala rumah sakit menyimpan bloknya sampai maksimal 5 tahun. Ada yang maksimal 15 tahun. Nah, ketika kita menyimpan bloknya itu pastikan bloknya tidak boleh terkontam dengan bakteri kah, dengan jamur dan sebagainya, sehingga ketika kita diminta untuk motong ulang blok itu tidak ada kontam. Ya, jadi kalau misalnya kemarin Anda disuruh motong nih bloknya ya, misalnya Anda ingin simpan tuh bloknya untuk
waktu yang lama, bahkan tahunan. Itu harusnya di permukaan blok yang sudah Anda potong tadi, itu harus dilapis lagi dengan parafin. Supaya apa? Tidak ada jamur yang masuk, tidak ada bakteri yang menghancurkan dan sebagainya, sehingga tertutup kembali. Oke ya. Kemudian tisu bank atau tempat penyimpanan jaringan, itu ada yang harus disimpan, ada yang dibuang. Biasanya SOP-nya itu sekitar 2 minggu, organ-organ yang dipotong di tubuh seorang pasien itu disimpan 2 minggu. Lebih dari 2 minggu dibakar. Dibakar, dimusnahkan, dengan cara dikubur kah, dibakar, dan sebagainya. Itu ada tekniknya. Nanti kita bahas di K3. Oke, ini kita akan bicara tentang tahapannya ya. Tadi kalau kita sebutkan ada QC produksi, produksi di dalam artiannya dan memproduksi slide ya. Kemudian ada technician di sini, ada QC expertise, diagnosis, dan dokter SPPA. Tugas orang D4 ada di posisi ini. Ada di sebelah kiri, QC produksi slide dan juga technician. Oke, kita lanjut dokumentasi kegiatan. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan di laboratorium patologi anatomi, itu kita harus pastikan apakah ID-nya benar atau salah. Kalau benar, checklist 1. Kalau salah, ya checklistnya disalah. Jumlah sampel yang diterima berapa, yang benarnya berapa, yang salahnya berapa. Contoh, kita terima nih, ada sampel katakanlah potongan payudara sebelah kiri. Ketika dilihat kok potongannya bukan sebelah kiri, tapi sebelah kanan. Nah, itu harus terlihat tuh. Ya, kalau Anda belajar anatominya dengan detail, itu tahu tuh mana yang membedakan, mana yang kiri, mana yang kanan. Itu jelas. Jenis sampelnya seperti apa? Apakah dia jenis yang makro, kecil, sedang, besar, dan sebagainya, itu semua dicatat. Dan jenis fiksasi, kemudian ada tulis tanggal, bulan, tahun, dan nama pemeriksa. Siapa yang menandatangani ini adalah manajer. Dalam artian di sini ada supervisor atau memiliki kompetensi lulusan minimal D4. Ya, walaupun saat ini kayaknya belum ada nih rumah sakit yang seperti ini. Kenapa? D4-nya baru, kemudian kompetensi untuk lab sitonya atau materi untuk sitonya sangat-sangat minim ya. Oke, kemudian kita lanjut. Apa kesalahan yang sering terjadi di dalam laboratorium patologi? Ini adalah satu kesalahan-kesalahan. Silakan Anda nanti saya kirim kasih slide-nya. Ini silakan Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Kalau Anda paham dalam bahasa Inggris ya nggak usah. Jadi kalau misalnya mau diterjemahkan, silakan diterjemahkan untuk Anda belajar ya. Sampai contoh. Jadi kalau ada suatu kasus di dalam suatu rumah sakit, nih mulai dari penerimaan sampel, masih ini kelihatan nggak sih si pointernya kelihatan ya? Terlihat. Oke, Kelihatan, kita lihat Pak. sampai contoh adalah penerimaan sampel. Kadangkala ada laboratorium yang menerima satu wadah seperti botol urin seperti itu. Kemudian tercatat ada formulirnya, tercatat ada identitasnya dan sebagainya. Namun ketika kita buka ternyata hancur atau tidak ada tuh jaringannya. Nah, itu sering terjadi di lab juga. Jadi anehnya juga hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di luar negeri juga. Jadi ketika datang, kenapa kok nggak ada jaringannya? Formulirnya ada, identitas di sampel ada, tapi ketika kita buka itu menjadi tidak ada jaringannya. Kenapa bisa seperti ini? Bisa karena human error. Yang umumnya sih human error. Apa human error? Mungkin lupa masukin. Pernah saya cerita kasus ketika saya di lab patologi anatomi itu saya menerima nih ada wadah isinya potongan payudara, tertulis potongan payudara. Ketika saya lihat ternyata potongannya cuma setengah. Kemana setengahnya? Nah, itu bisa jadi terjadi seperti itu, ya. Nah, kalau ini mah tidak ada. Kenapa tidak ada? Biasanya organ-organ yang kecil, organ-organ yang rapuh, itu ketika kita bawa dari satu tempat ke tempat yang lainnya dan membawanya tidak dengan hati-hati, apalagi menggunakan yang vakum pump itu, yang lewat paralon itu ya. Nah, ketika dia nyampe itu bisa menyebabkan jaringan hancur. Jadi seolah tidak ada. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Kemudian bisa juga karena tadi spesimen diterima tanpa adanya larutan fiksatif, mau formalin kah, mau alkohol base kah, dan sebagainya, bisa terjadi seperti itu. Jaringan diterima dengan ukuran yang tidak sesuai. Nah, kalau yang kita sebutkan di teori ya, di teori itu eh, idealnya, disebut ideal ya, atau secara teori ya, disebutkan bahwa perbandingan antara jaringan dengan larutan fiksatif itu adalah 1:20. Bisa dibayangkan kalau kita punya organ ukurannya 1 liter. Kalau orang sudah terkena kanker payudara, itu payudara akan membesar, katakanlah ukurannya menjadi 1 liter. Anda bisa bayangkan 1 liter seperti apa.
Kemudian, ketika kita lakukan perbandingan antara jaringan dengan notan fixatif 1:20, maka Anda harus siapkan wadah sebesar geligen atau sebesar galon tuh. Galon itu kan 18 liter tuh. Nah, jadi kalau misalnya kita terima 5 buah potongan payudara, itu berarti kita bisa bisa menampung 5 buah galon tuh. Dalam 1 galon 1 potongan payudara dengan formalin yang merendam seluruhnya. Nah, bukan seringkali ya, bahkan sudah menjadi hal yang umum itu. 95% sampel itu diterima dengan ukuran yang tidak sesuai dengan wadahnya. Kenapa seperti itu? Karena saat ini masih banyak orang berpikir kalau jaringan itu terfiksasi, yang penting terendam, yang penting basah oleh formalin. Padahal untuk teorinya tidak seperti itu. Maka hati-hati ya, nanti mudah-mudahan ada yang penelitian tentang hubungan antara ukuran jaringan terhadap fiksatif itu sudah dilakukan sebenarnya. Tapi masih banyak kekurangan-kekurangan, Anda bisa lakukan itu kalau untuk mulai dari skripsi dan sebagainya. Oke ya. Kemudian tadi jumlah sampel dan sebagainya itu silahkan Anda baca sendiri. Nanti kita akan bahas satu-satu ketika kita pertemuan langsung ya. Saya minta Anda silakan tugasnya silakan di screenshot ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jika Anda tidak bisa dalam bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita bicara tentang pemantapan mutu, maka kita bicara tentang kontrol kualitas atau QC dari suatu sediaan. Apa itu QC yang dilakukan di lab PA? QC itu bisa dengan beberapa cara. Bisa dengan kontrol sampel, bisa dengan kontrol proses, kontrol pewarna, ataupun bakal pembacaan. Saya ambil contoh, oke ya. Kita ingin melihat masih respon nggak ketika kita pakai Zoom ya. Saya akan tanya nih. Boleh ya, saya nanya yang kameranya tertutup aja deh. Kalau yang tidak tertutup kayaknya sedikit mendengar, banyak tidak. Mana ya, Tar. Saya buka dulu nih foto-foto mahasiswa yang tidak membuka kamera untuk saya tanya. Oke, Nuroniah. Nuroniah, mana Nuroniah? Ada? Syukur ya, ada yang record ya, jadi bisa kelihatan Ada mana yang... Bapak. Ada Nuroniah ada? Ada ya? Oke, Nuroniah. Panggilnya pasti Nur ya? Nur. Eh, pernah tahu melakukan QC GIMSA? Belum. Belum pernah. Ada yang pernah nggak QC GIMSA? Coba saya tanya lagi. Masa belum? Nadia Nova. Nadia Nova mana? Ayo, Nadia Nova. Enggak. Lutfiah. Atau ada yang bisa jawab nggak? Pernah nggak melakukan ketika Anda melakukan pewarnaan GIMSA, Anda ambil kertas saring, kemudian Anda teteskan GIMSA di kertas saring, kemudian dikasih buffer sehingga terjadi gradasi warna. Pernah nggak gitu? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, oke. Nah, pertanyaannya, itu QC bukan? Ya, kan melihat kualitas warnanya ada Hah? atau enggak semuanya. Nah, pertanyaannya, kalau ternyata warnanya ada, yakin bisa mewarnai? Ketika saya kasih tuh GIMSA ke kertas saring, ada gradasi warna kan? Ada merah, ada biru, ada ungu kan? 3 kan? Itu GIMSA tuh. Nah, ketika kita lihat seperti itu, pertanyaannya, satu, apakah zat warna eosin ada? Ada. Apakah ada warna metilen blue di sana? Ada, karena ada warna biru. Apakah ada apa? Ada apa azur B di sana? Ada, karena ada warna ungu di sana, ada violet di sana. Pertanyaan selanjutnya, ketika ada eosin di sana, ada azur di sana, ada metilen blue di sana, apakah yakin zat warna itu akan mewarnai sel? Belum tentu. Ya, hati-hati. Kadangkala QC yang kita lakukan hanya melihat keberadaan, belum tentu menunjukkan keberhasilan.
Nah, ketika kita melakukan kontrol yang tadi saya sebutkan, oke, kita kontrol zat warna, ada zat warnanya, betul. Tapi belum tentu zat warna itu akan mewarnai sel yang menjadi target kita, ya. Makanya kalau Anda melakukan kontrol, pastikan kontrol tersebut harus lihat jelas kontrol apa nih? Kontrol untuk memastikan dia terwarna, atau memastikan keberadaan, atau memastikan kemurnian. Ketika Anda melakukan pembuatan atau pematangan jaringan menggunakan alkohol mulai dari 70, 90, 95, atau 70, 95 absolut, apakah Anda melakukan kontrol terhadap proses tersebut? Mengecek, betul nggak sih si alkoholnya ini masih 70? Betul nggak nih alkoholnya masih 95? Betul nggak di absolut? Itu tidak pernah dilakukan, ya. Betul ya? Tidak benar kan? Nah, nggak apa-apa. Tapi menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwa untuk memastikan semua berjalan dengan baik itu harus dilakukan pengontrolan dengan baik juga, ya. Ada beberapa kontrol yang kita sampai. Oke, sampai contoh adalah begini. Ketika kita melakukan kontrol, katakan penggunaan reagen tadi, apa sih perlunya kita menggunakan reagen yang benar-benar bagus gitu, atau yang jelek lah misalnya gitu. Kalau sampai contoh misalnya gini, kalau kita menggunakan parafin yang di akhir ketika Anda embedding tadi, yang berkualitas tinggi untuk infiltrasi dan untuk blocking atau embedding, itu harus dipastikan bahwa parafin itu berkualitas tinggi. Kenapa? Agar blok yang dihasilkan pun memiliki kualitas yang bagus dan mudah untuk dipotong. Jadi kalau misalnya ternyata kalian sudah punya blok, dipotong hancur lagi, apalagi ketika terlalu dingin atau terlalu banyak silolnya mengkontaminasi parafin itu, warna bloknya itu menjadi putih seperti lilin untuk mati lampu. Nah, itu kalau kita pegang, keras tapi rapuh. Itu menunjukkan kualitasnya nggak bagus tuh. Kualitas yang bagus seperti apa? Keras tapi tidak rapuh, seperti malam lah. Kurang lebih seperti itu, tapi dia keras. Nah, itu adalah kualitas yang bagus. Dan kalau kita melihat seorang supervisor lah mengamati eh, timnya ketika dia memotong, kok dia lihat parafinnya itu nggak bagus tuh hasilnya. Nah, itu Anda harus pastikan. Anda harus pastikan bahwa parafin yang dibeli nanti, ya ketika ada di apa namanya hmm, penjual lah kata begitu ya, distributor reagen itu datang, Anda harus pastikan bahwa parafin itu harus benar-benar baik, ya. Baru kemarin saya dapat WA dari kakak kelas kalian, nanya begini, Pak, ini ada yang nawarin nih, distributor. Apa yang tawarin tuh? Dia nawarin eosin. Dia nawarin eosin, tapi eosinnya jenis eosin Y yang dilarutkan dalam alkohol. Saya minta ke distributornya adalah eosin untuk histologi. Tapi dia bilang, si distributornya nih bilang, nggak punya. Punyanya dia eosin Y dalam alkohol yang biasanya dipakai histologi gitu. Nah, kalau orang yang nggak paham, sebenarnya eosin yang digunakan untuk histologi itu pun sama eosin Y. Cuma bedanya apa? Kalau di histologi kadangkala, sering tidak diberikan ploksin, sedangkan kalau di histologi sering kasih ploksin. Tapi bukan berarti tidak bisa digunakan gitu. Ya, makanya hati-hati tuh. Anda harus benar-benar paham dengan kondisi-kondisi seperti ini ya, karena nanti hasilnya itu akan menunjukkan bagaimana keilmuan Anda dipertaruhkan. Oke, kita lanjut lagi. Ada selanjutnya ada kontrol sampel. Nah, ini ada jaringan-jaringan sering digunakan sebagai kontrol sampel. Oke, sampai contoh lagi nih. Sampai contoh ya. Ada udah yang saya tanya yang udah Anda lakukan ya. Karena kalau belum melakukan berarti nggak ngaya, apa ya, ngambang lah pertanyaannya atau Anda ngayalnya terlalu jauh. SDT-nya udah kan ya? Pernah ya? Pernah ya? SDT. Oke. Untuk memastikan pewarna gimsa itu bagus, idealnya tidak hanya dicek dengan kertas saring, namun dicek juga dengan slide control. Pertanyaan saya adalah, apa slide controlnya? Ada yang pernah coba? Belum pernah ya. Jadi kalau ingin tak bagus,
kita pastikan bahwa dia benar bagus, Anda ambil tuh Bavikot dari dari sampel blood. Tahu Bavikot? Tahu Bavikot nggak? Ada yang nggak tahu? Kalau diem semua berarti saya nggak tahu, berarti kalau saya tanya, bisa ya? Dan tahu ya Bavikot ya? Oke, Lestari Iya. itu Bavikot. Tahu Bavikot nggak? Lestari mana Lestari? Vivian, tahu Bavikot? Iya, Pak. Tahu Bavikot? Tahu, Kak. Apa tuh Bavikot? Yang antar darah Ya, sama plasma. oke. Yang lapisan yang ada di antara plasma dengan elektrosit yang terendapkan kan ya. Itu di bawah plasma kan. Isinya apa? Bavikot itu. Isinya adalah sel darah putih. Jadi kalau kalian membuat hapusan Bavikot kemudian Anda buat SADT dan Anda warnai itu, nah, Anda lihat tuh hasil dari pewarnaan di EOS seperti apa, eh, kemudian hasil dari apa namanya eh neutrofil seperti apa. Nah, itu sebagai yang disebut dengan kontrol sampel. Kalau hasil dari SADT Bavikot itu bagus hasilnya, warna dan lain sebagainya, itu baru Anda boleh melakukan pengecekan terhadap spesimen si pasien tadi. Oke ya. Nah, kalau di sito ini atau di lab PA untuk histopatologi, itu organ-organ yang sering digunakan sebagai kontrol itu adalah satu adalah ginjal. Ginjal untuk apa? Untuk mengecek warna, proses, fiksasi yang berhubungan dengan jaringan epitel, membran basal, dan juga jaringan stroma. Jadi kalau misalnya kita temukan ada pasien yang disinyalir adanya kanker pada jaringan epitel gitu ya. Nah, idealnya apa? Idealnya kita harus mendampingi si pepat pasien tadi dengan pepat ginjal. Apa yang kita lihat? Jangan lihat yang pasien dulu. Lihat dulu yang kontrolnya. Kalau ginjalnya bagus, epitelnya, membran basanya bagus, baru kita lihat yang punya pasien. Kalau ada pasien misalnya ada terkena kanker didiagnosis ada kanker di bagian stroma misalnya di jaringan stroma, maka kita pun sama dampingi si preparat tersebut dengan kontrol ginjal. Ya dilihat apa ginjal dulu, baru kita boleh mengecek yang pasien ya. Lanjut, ada hati. Hati memiliki hepatosit, pembuluh sinusoidal, jaringan rapuh, dan mudah memiliki celah ketika proses. Nah, kalau di supervisor lah atau manajer lah, kata begitu, ingin melihat proses di lab saya bagus nggak sih? Gitu. Atau si teknis saya benar nggak ya melakukan proses pematangannya, disesuaikan nggak dengan SOP-nya dan sebagainya, Anda masukkan tuh organ hati ke dalam proses tersebut. Kalau misalnya ternyata banyak celah di dalam proses pembuatan hati, maka waktu yang dituliskan dalam SOP itu disebut terlalu berlebihan, overcook namanya. Sehingga perlu perubahan SOP. Jadi SOP nggak mungkin sama antara si penyakit A, B, dan C itu nggak bisa sama. Ya, harus dilihat. Berarti bisa berubah tuh ya SOP-nya ya. Oke, selanjutnya eh, apa? Ada kulit. Kulit ini untuk mengecek jaringan yang berkeratin, epitel, penghubung, otot. Kemudian lapisan kulit dapat terpisah dan keratin yang rapuh ketika kurang dalam proses juga sama. Ingin lihat prosesnya bagus nggak nih kalau untuk kulit di kita. Masukin tuh di kulit. Oh ini ternyata nggak bagus, hasilnya terlalu keras, turunkan. Kok ini hasilnya nggak bagus nih si apa namanya si epitel lepas tuh dari jaringan ikatnya, berarti infiltrasinya kurang dan lain sebagainya itu kita harus perhatikan, oke ya. Atau misalnya ingin melihat apakah ada pasien didiagnosis adanya kanker yang menyebabkan terjadinya pembentukan otot misalnya gitu. Nah, baik lagi kita dampingi tuh si pasien tadi, si sampel pasien tadi dengan kontrol kulit untuk memastikan bahwa benar-benar usus itu yang terdeteksi, ya.
Kemudian usus juga usus cepat autolisis, dapat terpisah jika kurang dalam proses atau kesalahan dalam pemotongan. Nah, ini pun kontrol juga ya. Limpa, hemoragik, dan dapat mudah rapuh ketika proses jaringan. Nah, ini adalah tahap-tahapnya. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya kalau tadi kita sebut dengan kontrol sampel, maka ada penilaian. Nah, ini tugas kalian nih. Tugas kalian kalau ingin melihat si A, si B-nya, timnya itu harus naik jabatan kah, naik tunjangan kah, dan sebagainya, maka harus menilai seorang tersebut dengan objektif. Tidak boleh subjektif. Karena ada persentase subjektif, ada persentase objektif. Orang pinter etikanya nggak bagus, itu menjadi suatu hal yang sia-sia. Dan sebaliknya juga, etikanya bagus, tapi ilmunya nggak ada, ya percuma juga. Sehingga ada penilaian yang jelas. Ya. Nah, salah satu penilaian secara objektif di laboratorium patologi anatomi ini adalah penilaian seperti ini. Jadi ketika Anda ujian praktikum sama saya, nilainya akan saya buat seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini, nanti kita lihat nih contoh ya, contoh misalnya Anda buat blok nih. Nah, bloknya masih disimpan ya di rumah ya. Nanti ketika udah masuk kita lihat nih, apakah bloknya itu rapuh nggak? Kalau ternyata hasil yang Anda simpan atau selama ini Anda simpan di rumah, kemudian ketika dibawa ke kampus lagi saya pegang ternyata rapuh, maka nilai Anda 0. Kalau sedikit rapuh dan bentuknya bervariasi tapi masih bisa dipotong, nah itu nilai 1. Nyimpennya nggak bener lah, kena panas kah dan sebagainya sehingga menjadi bentuknya tidak beraturan, itu menjadi nilai 1. Tapi kalau masih utuh dengan bentuk yang bagus, maka nilainya 2. Kita lihat lagi ke seragam bloknya. Lihat tuh nanti ketika Anda simpan, nanti store ya, setelah udah masuk habis UTS, store ke saya bloknya. Kalau ada organ yang lepas atau ada celahnya tuh di antara organ dengan parafin, itu berarti infiltrasinya nggak bagus. Kalau banyak celahnya 0, kalau ada celah tapi sedikit, itu berarti 1. Kalau tidak ada celah sama sekali, berarti nilainya 2. Begitupun dengan yang di perpaduan dalam blok. Lepas nggak ketika kita potong, oh ternyata ada celah nih. Berarti dia kalau celahnya banyak bahkan bisa menggulung dari si organnya, nilainya 0. Jadi kalau ada celah tapi tidak membuat jaringan tersebut tidak menggulung atau lepas, berarti nilai 1. Jadi kalau tidak sama sekali masih bagus, berarti nilainya 2. Ya, kemudian Anda potong lagi nih. Pitanya robek nggak, terpisah nggak, dan sebagainya itu ada penilaiannya. Jadi ini adalah rubrik untuk penilaian ketika saluran tersebut benar dalam proses pemotongan atau proses pembuatan blok. Oke ya. Ketika mounting juga sama. Anda sudah mounting ya, nutup dan entelan kan ya. Nah, kita lihat nih. Kelihatan nggak ada basahnya. Jadi kalau ada namanya konflik, itu namanya kesalahan di dalam proses dehidrasi. Ada seperti warna hitam, gelap, atau seperti ada cairan dalam sel, itu disebut dengan konflik. Kesalahan dalam proses dehidrasi, maka nilainya 0. Kalau sedikit, ya bolehlah 1. Tapi kalau misalnya terlalu tidak ada sama sekali, berarti nilai 2. Kemudian ketika kita lihat nih, ketika Anda menekan si cover gelasnya, itu menyebabkan jaringan jadi kemana-mana, nah itu berarti nilai 0. Kalau misalnya lepas sedikit lah gitu ya, nilainya 1. Tapi kalau tidak terpisah berarti nilai 2. Dan juga ketika kita lihat nih, kalau kita masang slide-nya itu, kelihatan di ujung ke ujung itu homogen, fokus, itu berarti nilainya 2. Tapi kalau misalnya sebagian fokus, sebagian tidak, itu berarti nilainya bisa 1 atau bisa 0, tergantung tingkat keparahan. Oke ya. Penyimpanan blok udah disimpan ya, udah 1 minggu bahkan lebih ya. Nah, kalau yang bagus banget mah tidak akan pernah ada susutan, bahkan disimpan dalam tahunan. Jadi kalau sedikit menyusut 1, banyak menyusut 0. Warna, ada perubahan nggak warnanya? Udah difoto ya awalnya ya? Nggak apa, jujur aja nanti. Ketika difoto, kemudian kita lihat lagi nih sekarang. Berubah nggak warna si jaringannya? Kalau warnanya berubah, itu berarti nilainya bisa 0, bisa 1. Tergantung berapa besar perubahan tersebut. Kalau udah lebih dari 50%, ya berarti 0. Tapi kalau kurang dari 50%, itu masih 1. Walaupun tetap nilainya nggak maksimal. Tapi ketika warnanya sama semua, maka nilainya 2. Oke ya, itu adalah teknik menilai secara objektif. Kemudian kita lihat nilai mikroskopis. Nah, kalau tadi udah makros tuh, masih ngelihat makrosnya. Nah, sekarang kita lihat mikrosnya. Kita lihat nih, di perpisah 4 kali. Anda sudah foto kan, untuk kemarin ya, saya minta foto 4 kali, 10 kali, sampai dengan 100 kali ya. Atau bahkan 40 kali cukup lah.
Nah, kita bisa lihat nih, seorang tersebut bagus nggak dalam proses pewarnaan, pematangan jaringan, itu lihat dari sini. Kalau ketika ada kerusakan di 4 kali, oh banyak robek-robeknya nih, 0. Ada robeknya tapi sedikit, 1, kalau tidak 0. Pelekatannya, tadi buram nggak, fokus enggak seluruhnya. Kalau seluruhnya fokus, ketika kita geser tidak perlu merubah mikrometer, berarti ini 2. Tapi kalau misalnya tak ada yang buram, kita putar 1 dikit, baru itu 1. Kalau ternyata benar-benar berantakan, nah itu berarti 0 ya. Celah, kita lihat nih, ada nggak celahnya? Ingat ya, maka Anda belajar di Sito 1 kan belajar tentang eee, jaringan ya. Anda harus lihat tuh, ah ini mah bolong-bolong. Ya iya namanya jantung mah bolong. Kalau jantung nggak bolong bahaya. Pak, ini testis kenapa banyak celahnya? Ya iyalah karena testis itu berisi tubulus-tubulus. Pasti akan ada celah di antara tubuh satu dan tubuh lainnya. Tapi ketika celahnya terlalu lebar, nah itu berarti ada masalah. Bisa 0, bisa 1, dan seterusnya. Oke ya. Oke, ini teknik-teknik menilainya. Juga sama ketika Anda lihat di pewarnaan. Lihat detail intinya. Ada anak inti, detail kromatin, vapola, penyusutan atau swelling atau pembengkakan tadi, ada atau tidak nih, gitu. Ingat, seringkali orang berpikir bahwa ini sel kok kayaknya nyusut ya. Kalau orang yang tidak paham dalam teknik pembuatan preparat, itu orang akan bilang bahwa ini salahnya di pasiennya. Wah, ini mah sakit nih pasiennya. Padahal yang salah yang buat. Nah, itu harus jelas. Makanya ada namanya clinical correlation. Dicek coba serologinya, dicek hematnya. Oh, ternyata menjurus ke sini. Kita lihat di dalam histopatologinya. Kok begini? Nah, itu bisa terjadi karena suatu hal teknis. Juga sama detail stoplasma dan sebagainya. Ini bisa karena pewarnanya tidak baik ataupun dan sebagainya. Basal di ginjal, hati, kita lihat endoteliumnya, apakah bagus, kurang baik atau jelek, ataupun otot, ya, bagus, kurang baik, jelek, dan pun keseragaman sel, ya, zona fiksasi zonal, zona fiksasi akibat salah fiksasi, apakah kelihatan atau tidak, ini bisa kita nilai orang tersebut baik atau tidak. Nilainya 210. Oke, ini pewarnaan yang berhubungan sama kimiawi, apakah hematoksilin harus sifatnya apa? Oh, harus netral, berarti kita cek itu. Kalau kita tidak cek bisa saja, tapi akan kelihatan tuh, kelihatan ketika, oh ternyata bagus nih warnanya, oh berarti intinya bagus. Kalau sitoplasmanya kurang terang, berarti eosinnya kurang bersifat asam. Nah itu harus kita tahu tuh, sifat-sifat dari itu yang menyebabkan dia bisa bagus, bisa jelek, dan sebagainya. Ya, misalkan dilihat aja ke warna-warnanya, ini bisa Anda lihat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu masih dasar. Slide kita masih ada 66 slide ini. Itu belum ngebahas detail. Ada yang mau tanyakan? Cukup? Ada yang mau tanyakan? Taruh ya, saya tanya telepon dulu. Oh, cukup.